Selamat malam my student semester 2. Apa kabarnya? Saya harap kondisinya dalam keadaan sehat. Kita persiapan hari ini pertemuan yang ketujuh. Minggu depan setelah lebaran kali ya, akan TS kali. Pertemuan ke-8 atau ke-9. Pertemuan ke-8 UTS, atau kita buat pertemuan ke-9, terserah nanti yang gimana baiknya. Baik mas student, kemarin-kemarin kita telah mempelajari beberapa pidana. Hari ini saya mencoba mengkaji tentang percobaan di dalam hukum pidana. Baik, di dalam hukum percobaan atau di dalam percobaan memiliki dua definisi. Yang pertama, bahwa percobaan itu adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Ingat, yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Yang kedua, bahwa percobaan itu adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dengan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan kejahatan tertentu. Saya ulangi ya, bahwa percobaan itu memiliki dua definisi, my student. Ya, yang pertama, bahwa percobaan itu sudah dimulai, tetapi percobaan itu tidak selesai. Ya, bahwa pelaksanaan tindakan kejahatan itu telah dimulai, tapi tidak selesai. Seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa dia mencoba masuk ke dalam rumah seseorang, tetapi tiba-tiba pemilik rumah bangun dan mengetahui kelakuan dia, kejahatan dia, lalu dia lari. Nah, itu percobaan sudah dimulai, ya, sudah dimulai oleh pelaku tindak kejahatan, ya. Yang kedua, bahwa percobaan itu adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niatnya yang dinyatakan untuk melakukan kejahatan tertentu, ya. Dia sudah punya niat, punya perencanaan untuk melakukan kejahatan tersebut, ya. Dalam Kamus Besar Indonesia, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia dikatakan berarti bahwa percobaan itu adalah usaha mencoba sesuatu, atau usaha hendak berbuat, melakukan, ya, melakukan sesuatu, ya. Nah, mari kita lihat dari pakar sarjana yang mengatakan, Poer Wardarminta mengatakan bahwa percobaan adalah suatu usaha yang hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Nah, dia mengatakan bahwa perbuatan itu dalam keadaan diuji, bahwa percobaan itu yang pertama dikatakannya. Yang kedua, dari apa yang diterangkan di atas, kiranya ada dua arti yang memiliki pengalaman tentang percobaan. Pertama, tentang apa yang dimaksud usaha dan kehendak berbuat itu. Tentang apa yang dimaksud tentang usaha, kehendak yang dibuat itu, ialah bahwa orang yang telah dimulai berbuat untuk mencapai suatu tujuan yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Nah, karena faktornya ada beberapa hal. Pertama, karena pemilik rumah bangun, orangnya bangun. Yang kedua, ketika dia melakukannya, dia tidak urung niatnya, tidak usah jadi ngerampok, balik dia. Nah, tapi itu tidak selesai perbuatan itu. Tapi apakah itu bisa dipidana? Nah, nanti kita bahas ya. Syaratnya adalah bahwa perbuatan yang telah dimulai artinya tidak cukup sekedar kehendak atau alam batinnya. Syaratnya bahwa percobaan itu tidak hanya sekedar kehendak atau niat semata terhadap perbuatan itu. Saya contohkan, misalnya seseorang hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang pohon, ya, tapi tidak selesai sampai pohon itu tumbang. Misalkan bahwa dia baru 3 atau 4 kali mengampak pohon tersebut,
kampaknya patah atau kepergok si pemilik pohon. Kemudian dia melarikan diri dan terhentilah perbuatan dia itu menebang pohon. Ya, saya ulangi lagi nih. Ya, syarat ialah bahwa syarat suatu percobaan itu ialah adanya perbuatan yang telah dimulai, artinya tidaklah cukup hanya sekedar kehendak atau batin atau niat semata. Saya contohkan, seseorang hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru 3 atau 4 kali mengampak, kampaknya patah. Itu yang pertama. Atau kepergok si pemilik pohon. Kemudian dia melarikan diri. Dan disimpulkan bahwa terhentilah perbuatan menebang pohon tersebut. Itu maksudnya, ya. Wujud mengayunkan, ya, kesimpulannya wujud mengayunkan kampak 3 atau 4 kali itu adalah merupakan percobaan perbuatan menebang pohon. Berarti sudah terjadi delik, peristiwa pidana di sini. Tadi seperti saya katakan, wujud dia masuk ke rumah itu sudah ada perbuatan dia ingin merampok. Nah, itu dong, karena pasal di dalam KUHP dikatakan barang siapa yang memasuki pekarangan rumah tanpa izin pemilik rumah, maka dia akan dipidana. Nah, Anda dengan masuk ke pekarangan rumah tanpa izin pemilik rumah, waktunya berbeda, bukan waktu bertamu, tapi waktunya sudah berbeda, maka Anda dapat dikatakan suatu peristiwa pidana, ya. Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan si Projonegoro, dikatakan bahwa pada umumnya kata percobaan atau poging, ya, percobaan itu bahasa Belandanya poging, yang berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan. Berarti usahanya merampok, berarti ada tujuannya gitu loh, adalah untuk menghasilkan rampokannya gitu loh, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Sedangkan menurut R. Susilo mengatakan bahwa percobaan itu ialah menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak yang berbuat sesuatu yang sudah dimulainya tadi, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud untuk membunuh orang, ya, untuk membunuh orang. Orangnya tidak mati, ya, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Itu loh istilah dia, ya. Nah, demikian juga pakar sarjana lain mengatakan, Jonker, bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai. Perkataan usaha ini secara objektif telah menunjukkan pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu. Seperti pada contoh yang saya berikan dalam hal perbuatan menebang pohon tadi, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak 3 atau 4 kali pohon tersebut, yang menjadi objek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti karena tujuannya adalah untuk robohnya pohon itu tidak tercapai. Karena pertama pemiliknya datang, yang kedua bahwa kampaknya patah. Nah, itu bisa jadi. Kedua, tentang apa yang dimaksud tentang melakukan sesuatu dalam keadaan diuji, memberikan pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian suatu perbuatan dalam hal untuk menguji atau mengkaji tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, ya, percobaan mengembangkan suatu jenis udang di laut, udang laut, ya. Misalkan percobaan tentang mengembangkan suatu jenis udang laut dilakukan di air tawar.
atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Nah, itulah rangkaian yang masuknya diuji tadi. Itu loh masuknya. Pengertian ini lebih jelas ya. Pengertian ini lebih jelas misalkan pada kata kebun percobaan atau kolam percobaan atau kelinci percobaan. Dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertiannya tentang apa yang dimaksud dengan percobaan atau pogging. Di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP tidaklah merumuskan perihal mengenai percobaan. Di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat ya, tentang syarat-syarat di dalam suatu percobaan. Ada 3 syaratnya di dalam untuk dapat dipidananya orang yang melakukan percobaan kejahatan ya. Di pasal berapa tadi? Pasal 53 ayat 1 hanya 3 syarat yang ditentukan di dalam hukum percobaan. Nanti buka KUHP-nya ya supaya tahu. Pengertian tata bahasa tersebut di atas tidaklah dapat digunakan sebagai suatu tolak ukur atau ukuran dari percobaan untuk melakukan kejahatan tertentu sebagaimana dalam hukum pidana ya. Menurut hukum pidana, untuk terjadinya percobaan atau kejahatan ya atau kejahatan hukum sehingga dapat dipidananya mempunyai ukuran yang khusus dari yang lainnya. Dari ukuran percobaan yang menurut arti tata bahasa. Ya. Ukuran percobaan menurut arti tata bahasa hanyalah salah satu aspek saja dari percobaan sebagaimana yang dikenal di dalam hukum pidana. Satu aspek itulah bahwa melakukan percobaan atau melakukan suatu kejahatan dapat dipidana, sehingga si pembuat kejahatan tersebut telah melakukan perbuatan yang mana tidak menjadi selesai berupa aspek yang sama dan dengan pengertian pertama menurut tata bahasa tersebut di atas tadi ya. Nah, tetapi dalam hukum pidana untuk dapatnya dipidana bagi sepembuat pencobaan atau percobaan kejahatan tidaklah cukup demikian, tetapi jauh lebih luas dari sudut subjektif si pembuat maupun sudut objektif perbuatannya, walaupun baru dimulai perbuatan kejahatan tersebut. Tentang syarat yang dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat 1, yakni bahasa Belanda, yakni bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ya. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi di dalam hukum percobaan, di dalam percobaan suatu kejahatan. Ialah yang pertama, adanya niat. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan itu tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. Nah, menurut beberapa tata bahasa ataupun menurut dari pakar suatu pidana mengatakan, kita menyimpulkan bahwa niat dari percobaan itu pertama harus dilihat adanya niatnya. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan itu tidak selesai yang bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, itu yang dilihat dari segi percobaan, bahwa dikatakan seseorang itu melakukan suatu percobaan pidana adalah pertama karena adanya niat, adanya permulaan kehendak. Permulaan kehendak ini adalah bisa juga merangkai, merencanakan, atau sudah masuk di dalam
suatu di dalam suatu perkarangan seseorang. Yang ketiga, pelaksanaan itu tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. Misalnya dia udah masuk, nggak jadi, itu bukan bagian dari percobaan menurut rumusan daripada suatu pasal 53 ayat 1 tadi, bahwa rumusan itu dikatakan bahwa bukan karena niatnya sendiri, tetapi misalkan orangnya terbangun. Yang kedua bisa jadi obengnya patah atau kelengkapannya tidak lengkap untuk peralatan mencurinya. Bisa jadi seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan my student. Jangan lupa minggu depan kita UTS. Nanti pertanyaannya saya berikan. Terima kasih. Selamat malam.